Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Kuban Kreatif. Bagaimana kabar hari ini Bunda? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Sebelum saya lanjut videonya, yang belum klik tombol subscribe, diklik dulu. Jangan lupa klik lonceng di sebelahnya agar tidak tertinggal video-video berikutnya. Nah, kali ini saya akan membahas manfaat dan resiko penggunaan empeng pada bayi. Sebelum saya masuk ke penjelasan saya akan sedikit cerita Bunda tentang berbagi pengalaman saya. Anak saya yang sekarang usianya 15 bulan, dulu dari bayi memang suka sekali dengan empeng. Dari usia 1 bulan saya berikan empeng dikarenakan ada faktor tertentu. Salah satunya saat dia sudah kenyang menyusu tapi masih terus menyusu dan akhirnya berujung muntah Bunda. Jadi itu alasan saya memberikan empeng dan sejak itu tidurnya jauh sekali lebih tenang. Kemudian saat usianya 12 bulan salah satu empengnya robek karena terlalu sering digigit-gigit dengan giginya dan dia merasa tidak nyaman tapi masih terus ingin mengempeng. Saya sengaja sobekannya lebih saya perbesar. Tiba-tiba pas dia mengempeng lagi dan gigit-gigit lagi, sobekannya semakin besar dan akhirnya putus. Saat itu juga saya kasih penjelasan bahwa empengnya sudah tidak bisa digunakan atau dipakai karena sudah sobek. Akhirnya saya suruh untuk berhenti mengempeng. Saat itu juga dia berhenti mengempeng Bunda dan akhirnya sekarang sudah tidak mengempeng lagi. Nah, kita kembali ke topik awal ya. Kita masuk ke penjelasan tentang manfaat penggunaan empeng bayi. Dot atau empeng dari dulu memang kerap digunakan untuk menenangkan si kecil ketika rewel. Namun sebelum memberikan empeng bayi, Bunda sebaiknya mencari tahu dulu manfaat dan resiko penggunaan empeng bayi. Mau tahu kan Bunda, apa saja sih manfaat penggunaan empeng bayi? 1. Menenangkan si kecil. Bila si kecil rewel, Bunda biasanya memberikan empeng agar ia merasa tenang. Empeng bayi juga dapat membantu si kecil saat suntik, vaksin, atau tes darah, serta menjadi mainan yang membuatnya merasa lebih nyaman. Kedua, yaitu untuk membantu si kecil tidur. Apakah anak Bunda tidurnya sedikit susah? Jika iya, Bunda bisa mencobanya memberikan si kecil empeng bayi agar ia mudah tertidur dengan pulas. Bunda tidak perlu khawatir karena empeng bayi tidak akan mempengaruhi durasi tidurnya atau membuatnya terbangun di tengah malam. Kemudian 3, menurunkan resiko kematian mendadak pada si kecil. Beberapa studi menunjukkan bahwa bayi yang sering mengisap empeng sebelum tidur terlihat memiliki resiko yang lebih rendah untuk mengalami sindrom kematian. Kematian mendadak bayi ini lebih banyak sekali yang terjadi Bunda. Namun Bunda sebaiknya tidak mengikat empeng bayi dengan tali atau kalung di leher si kecil, dikarenakan berisiko untuk membuatnya tercekik. Kemudian 4, mendukung tumbuh kembang si kecil jika ia terlahir prematur. Menurut suatu penelitian, memberikan empeng kepada bayi prematur dapat memperpendek masa rawat inapnya di rumah sakit dan meningkatkan kemampuannya untuk menyusu dengan lebih baik. Hal ini diketahui dapat mendukung tumbuh kembangnya kelak. 5, melancarkan proses menyusui pada ibu dengan postpartum depression. Ibu yang mengalami depresi pasca persalinan seringkali akan susah menyusui dengan lancar. Menurut suatu riset, ibu yang menderita depresi setelah melahirkan dapat menyusui lebih lancar ketika bayinya diberikan empeng. Kenapa begitu ya Bunda? Ketika mengisap empeng, bayi akan menjadi lebih tenang dan jarang menangis. Oleh sebab itulah, ibu juga menjadi lebih tenang dan dapat beristirahat lebih baik sehingga bisa lebih cepat pulih dari depresi pasca persalinan. Meski demikian, manfaat empeng bayi yang satu ini masih perlu diteliti lebih lanjut.
Nah, itulah 5 manfaat untuk penggunaan empeng bayi. Adapun dampak negatif dari penggunaan empeng bayi antara lain adalah 1. Menghambat proses menyusui melalui payudara. Mengisap punting payudara berbeda dengan mengisap empeng atau DOT. Pada beberapa bayi, perbedaan puting atau empeng ini biasanya membuatnya bingung. Kondisinya ini sering dikenal dengan bingung puting. Agar bayimu tidak lebih memilih empeng atau DOT dibandingkan puting payudaramu, hindari memberikan empeng atau DOT pada minggu-minggu awal setelah lahir, hingga ASI bisa keluar dengan lancar dan bayimu terampil menyusu dari payudara langsung. Kemudian 2, menyebabkan masalah pada gigi bayi. Penggunaan empeng secara terus-menerus bisa membuat gigi si kecil menjadi tidak sejajar. Nah, seperti ini contohnya Bunda. Pertumbuhan gigi dengan normal, tanda-tanda masalah gigi tersebut mungkin baru akan terlihat setelah si kecil berusia 2 tahun. Sebenarnya sebelum si kecil berusia 2 tahun, masalah pertumbuhan giginya bisa membaik dengan sendirinya setelah ia berhenti menggunakan empeng selama 6 bulan. Namun bila si kecil terus mengempeng bahkan setelah usianya 4 tahun atau lebih hingga akan tumbuh gigi permanen, maka seperti inilah efek jangka panjang nanti yang sudah beranjak dewasa dan giginya akan tetap seperti itu. Jadi untuk para bunda yang anaknya mungkin masih mengempeng lebih dari 2 tahun, sebaiknya segera dihentikan. 3. Meningkatkan resiko infeksi rongga mulut dan gigi bayi. Tidak hanya menimbulkan masalah pada susunan gigi, empeng bayi juga bisa terpapar kuman. Bagaimana bisa ya Bunda? Sehingga meningkatkan resiko infeksi pada rongga mulut dan gigi si kecil. Kondisi ini bisa membuat si kecil menjadi rentan sakit, terutama jika Bunda tidak rajin mencuci empengnya dengan benar. Seperti video-video sebelumnya kemarin yang saya jelaskan tentang jamur Candida albicans. Nah, seperti itulah kumannya Bunda jika rongga mulut terinfeksi kuman. Kemudian 4, meningkatkan resiko infeksi telinga pada bayi. Sebuah penelitian mengemukakan bahwa penggunaan empeng bayi membuat si kecil lebih rentan mengalami infeksi telinga. Hal tersebut diduga terjadi karena adanya perubahan tekanan di dalam telinga si kecil saat ia mengisap atau menelan, sehingga membuat cairan di dalam telinganya menumpuk dan menimbulkan infeksi. Oleh karena itu, para bunda disarankan untuk memberikan empeng pada si kecil hanya ketika menjelang waktu tidur. Kemudian 5, membuat bayi mengalami ketergantungan pada empeng. Bila si kecil terbiasa menggunakan empeng saat tidur malam, ia akan menangis di tengah malam ketika empengnya terlepas dan hanya akan tenang bila sudah mendapatkan empeng. Pada saat itu, bayi saya waktu masih mengempeng itu juga sangat sekali tergantungan bunda. Jadi kalau kemana-mana selalu membawa empeng. Kalau misalnya mau tidur juga pertama yang dicari empengnya. Setelah susunya habis, kita kembali ke topik. Begitu juga apabila si kecil terlalu sering ditenangkan dengan empeng, ketika tidak menghisap empeng, si kecil akan lebih susah ditenangkan. Padahal ada beberapa cara lain untuk membuatnya lebih tenang. Contohnya digendong bunda, atau diberi mainan. Nah, sekian video dari saya tentang manfaat dan resiko penggunaan empeng pada bayi. Bunda menyukai video dari saya, jangan lupa share, kemudian like, komen sebanyak-banyaknya. Jika ada pertanyaan, saya sempatkan untuk menjawab. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.